Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bertemu lagi bersama saya Roy Ganes. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Berita pertama kita awali dengan Senat Pascasarjana UMN Al-Wasliyah melaksanakan pemilihan Direktur Pascasarjana. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Salim Siregar dengan sistem voting. UMN Al-Wasliyah melaksanakan pemilihan Direktur Pascasarjana yang dihadiri Rektor UMN Al-Wasliyah untuk memberikan arahan kepada Senat Pascasarjana. Dengan dua kandidat yaitu Bapak Dr. Dedi Juliandri Panjaitan SPD MSI calon nomor urut 1 dan Bapak Sutikno SPD MPD PhD calon nomor urut 2 yang akan memimpin Pascasarjana periode 2022 sampai 2026 mendatang. Pemilihan ini disaksikan oleh Senat Pascasarjana dan Rektorat UMN Al-Wasliyah. Rektor UMN Al-Wasliyah dalam arahannya berharap direktur terpilih bisa membawa Pascasarjana lebih baik ke depannya dengan gedung baru dan ide-ide barunya, terutama dapat bersaing dengan Pascasarjana dari universitas lainnya. PLT Direktur Pascasarjana mengucapkan selamat kepada kandidat yang terpilih dan mengajak semua akademisi UMN Al-Wasliyah terkhusus kepada Pascasarjana untuk selalu mendukung Direktur Pascasarjana yang terpilih. Pesan yang pertama, saya harapkan bangunlah Pascasarjana itu dengan kekeluargaan dan tidak terlepas dari akademisinya. Karena apa? Sebuah organisasi itu kalau dibangun dengan kebersamaan, saya yakin bahwa semua merasa tanggung jawab moral tidak lepas dari situ. Untuk itu kepada direktur terpilih, supaya ini bisa diteruskan dengan baik. Karena apa yang sudah kita buat selama ini dengan baik, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Satu lagi pesan saya berharap di program Pascasarjana tidak ada memilah-milah antara satu dengan yang lain. Satu untuk semua, semua untuk satu. Itu moto kita dari awal untuk pengembangan Pascasarjana UMN Al-Wasliyah ke depan. Direktur Pascasarjana terpilih Bapak Sutikno SPD MPD PhD menyampaikan program yang akan dilaksanakan ke depannya. Salah satunya adalah memajukan Pascasarjana UMN Al-Wasliyah menuju go internasional. Ya, mungkin yang pertama ini kita ingin membangun tim kerja dulu ya. Kenapa saya bilangkan tim kerja? Karena bagaimanapun untuk mengembangkan sebuah organisasi, apalagi Pascasarjana UMN ini adalah organisasi yang besar di bawah naungan Al-Wasliyah. Jadi kita perlu merapatkan tim, bekerja sama untuk mengatur strategi dan kemudian yang paling penting membaca arah perkembangan industri ke depan ini bagaimana gitu ya. Selain industri kemudian apa-apa saja yang diperlukan di tahun-tahun yang akan datang yang ada di prodi kita, kalau perlu kita lakukan revisi kurikulum ya kan. Nah, revisi kurikulum itu tentunya akan kita aplikasikan di mata kuliah sehingga nanti ketika tamat lulusan kita itu, alumni-alumni kita itu mampu dan bisa bersaing di pangsa pasar. Dan yang kedua, mungkin kita akan coba go internasional. Ada beberapa negara sekarang ini yang sedang masuk target kita untuk kita kembangkan prodi-prodi kita di sana untuk menarik siswa-siswa dari mancanegara seperti ada dari Thailand, kemudian ada dari Vietnam, Malaysia. Ada 3 negara yang sudah saya deteksi yang ingin mungkin akan saya bawa arah perkembangan pasca ini ke sana. Dengan terpilihnya Direktur Pascasarjana yang baru, semoga kedepannya Pascasarjana UMN Al-Wasliyah bisa menjadi lebih baik lagi. Dari UMN Al-Wasliyah, Roy Ganes dan Rifki Kusuma, UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, program studi pendidikan kewarganegaraan UMN Al-Wasliyah melaksanakan webinar dengan tema menyikapi tabir super semar dan dinamikanya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui virtual Zoom meeting. Berdekatan dengan memperingati surat perintah 11 Maret atau super semar, sebuah surat yang sampai sekarang masih menjadi misteri ada atau tidaknya, maka Prodi PPKN UMN Al-Wasliyah mengangkat webinar dengan isu tersebut, mengundang narasumber berasal dari dosen jurusan PPKN FIS Unimed, dan seorang penggiat literasi, berdiskusi santai membahas permasalahan tersebut. Selain webinar ini, HMJ Prodi PPKN UMN Al-Wasliyah juga sudah sering membuat kegiatan seminar atau webinar mengenai kewarganegaraan. Toha selaku mahasiswa Prodi PPKN dan sebagai bagian dari panitia juga mengajak kepada seluruh mahasiswa UMN Al-Wasliyah untuk membuat kegiatan positif dan edukatif terutama untuk pengembangan diri.
Sebelumnya saya mewakili mahasiswa Prodi PPKN mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor dan jajarannya yang mana atas dukungan beliau kegiatan webinar menyingkap tabir super semar dan dinamika-dinamikanya dapat berjalan dengan lancar dan sempurna. Harapannya semoga untuk kedepannya mahasiswa Prodi PPKN bisa melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dan juga prodi-prodi lain juga bisa mengikutinya. Webinar ini dihadiri sebanyak 87 orang melalui Zoom meeting dan tidak hanya dari kalangan mahasiswa saja. Guru, dosen, dan masyarakat umum juga ikut membahas isu tersebut. Dari UMN Al-Wasliyah, Oreganes dan Rifki Kusuma, UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Roy Ganes dan seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Ingat, COVID-19 masih ada. Tetap patuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.